Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan, pembahasan kita pada malam hari ini masih kita lanjutkan tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa perlu kita bahas, sekali lagi perlu kita bahas Asmaul Husna? Supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kita ingin bahas pada malam hari ini adalah Allahul Ghafiru, Al-Ghafuru, Al-Ghaffar. Apa artinya Al-Ghafir, Al-Ghafuru, Al-Ghaffar? Itu pengampun. Al-Ghafuru, Al-Ghaffar adalah Maha Pengampun. Kenapa ada berupa namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu? Si ditandra bupa makara nama seiki pong Allah Ta'ala, sehingga kaya sangat penuh pong Allah Ta'ala. Coba kita bayangkan hadirin yang kami muliakan, siapa yang tidak ada dosanya di sini? Baik di dalam masjid maupun yang menonton saya nanti di YouTube. Coba tanya diri kita, siapa yang tidak ada dosanya? Seandainya tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama rimah mana ki? Maksud sama mana ki? Nah, inilah yang kita ingin bahas pada malam hari ini. Ada beberapa catatan ini karena ada beberapa kitab saya baca. Apa yang dimaksud berupa dengan Al-Ghafiru, Al-Ghafuru, Al-Ghaffar? Maka dari guru hadirin yang kami muliakan, Al-Ghafuru, Al-Ghaffaru qaribani fil ma'na min ba'diha, lakin Al-Ghaffaru ablagu minal Ghafuri. Itu berupa artinya Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar hampir sama artinya, Maha Pengampun. Cuma apa yang membedakan? Maka dan reguta Al-Ghafuru may yaghfiru dzunubal al-uzama. Kalau nama Allah itu Al-Ghafur, itu mengartikan bahwa dosa-dosa besar yang diampuni. Dosa-dosa besar yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Al-Ghaffar may yaghfiru dzunubal katsirah, orang yang mengampuni dosa yang banyak. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, jadi nama ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun kepada hambanya. Nah, bagaimana bentuk pengampunannya? Caranya pun Allah Ta'ala mengampuni madampani dosa adalah dengan cara penutupan, kemudian penghilangan. Pekuasa penutupan enak tutup ibu palu satu pengalat Allah berada di nisa kita. Itu dalam satu riwayat ya, pernah saya baca satu kitab bahwa itu umat-umat terdahulu kalau dia pernah berbuat dosa maka tertulis di pintunya. Umpamanya nangwan nina nama jasipa, tapan ketemu ki ko pintu na malaikat maka na pura yanu mako nangwan ni. Tapan ni semana tawe. Ni semana tawe. Ada orang bersina tadi malam, tapan ke ukina ko pintu na palit kada rumah ini. Tuan rumah ini adalah penerima raskin. Enggak mau kor, tapan ni semana te kalau pura mako ye.
Sudah begini. Itu umat-umat terdahulu, dan alhamdulillah ini umat Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Namo dosa aga tapi kok itu gaga to misangi kecuali tapi sengi aleta. Makanya itu paling natengnya agama tu, kalau kita punya keburukan, kita punya kejelekan, kita cerita dilarang. Karena menutup aib kita sendiri. Ada orang tua yang dulunya pemabuk, pezina, penjudi dan lain sebagainya. Setelah dia sadar jangan, ternyata dilarang kita cerita. Maka nama kau kabel sama kau kabel tidak boleh. Nah, magi bupa natung kesubuangi pun Allah Ta'ala, itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, namanya Al-Ghaffar. Nah, kemudian jadi natutu dosa atau pola tadi agak tumisengi. Kemudian yang kedua penghilangan, agak betul penghilangan napalanya dosa atau Allah Ta'ala. Nah, jadi itulah makanya dalam kitab Al-Maqsadul Asna ini, kalangannya Imam Al-Ghazali, Al-Ghaffar huwallazi azharal jamila wa sitral qabiha. Wa sitral qabih. Yang dinamakan Al-Ghaffar itu adalah orang yang menampakkan kebaikannya dan menyembunyikan kejelekan. Jadi dosa kan maja. Jadi makanya kulinu bupa na sampui dosa ataupun Allah Ta'ala, na sebuah kijata pun Allah Ta'ala, kemudian matu as-suri monri na pasalama ki pun Allah Ta'ala, dia na patama ki neraka. Inilah sifatnya Al-Ghaffar. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, itu Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tauqifi. Yang dinamakan tauqifi atau tauqifi, ada petunjuk dari Rasulullah, petunjuk dari Allah Ta'ala si bawa Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak boleh sembarang dinamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak boleh sembarang ipok kalau iya sana Allah Ta'ala makui. Harus ada petunjuk, apakah dari Al-Quran, dari hadis, atau penjelasan daripada ulama kita. Nah, ini bupa hadirin yang kami muliakan, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki nama Ghafir? Karena ternyata ada dalam surah Ghafir ayat 3, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ghafiriz zambi, dia yang mengampuni dosa, wa qabilit taubi, dan dia juga menerima taubat, syadidil iqab, siksaannya sangat pedih, dzit tauli, dia memiliki karunia, tidak ada Tuhan kecuali dia, ilaihil masir, kepadanya lah kita kembali, kepadanya lah makhluk itu kembali. Artinya apa? Kau mati ki palisu kiri Allah Ta'ala untuk kita dihisab. Nah, dengan adanya kalimat ghafir di sini, ghafiruz zambi, maka ulama kita mengatakan salah satu nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari 99 itu adalah Ghafir. Ini dalam surah Ghafir ayat 3. Kemudian yang kedua, dalil bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai nama Ghaffar dalam surah Nuh ayat 10. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh memerintahkan kepada umatnya supaya memohon diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah dia bermaksiat, setelah dia berdosa. Maka faqultu, saya berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah, minta ampunlah kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Nah, itu bupa sabar nang kesana pola taala Ghaffar di dalam Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, sehingga ana nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Ghafurun dalam surah Al-Baqarah ayat 199. Maka dia Allah Ta'ala, innallaha Ghafurun rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha pengampun, rahimun, dan maha pengasih.
Ketiga ayat ini sekira mewakili ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Ghafir, memiliki nama Ghaffar, memiliki nama Ghafur. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, jadi yang jelasnya kita patut bersyukur bahwa ia rupung Allah Ta'ala, ia kupura ki mapigau dosa na tumilo dampamu, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kita. Dengan catatan harus kita taubatan nasuha, harus kita taubat betul-betul. Nah, kemudian ternyata Bapak, ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita tahu. Masa rumah dampak pun Allah Ta'ala, masa rumah kamasi pun Allah Ta'ala kuatanna. Tapi jangan kita coba-coba melakukan dosa ini. Kalau Anda mati tidak minta ampun, tidak bertobat sebelum mati, Anda akan kekal dalam neraka. Ini perlu tapahannya. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosanya orang-orang musyrik, orang-orang yang menduakan Allah, itu tidak diampuni dosanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian Allah mengampuni dosanya orang yang lain. Apa kebetulan Bapak? Ada orang yang bertanya, itu orang-orang musyrik, apakah memang tidak diampuni dosanya? Kalau orang-orang musyrik itu Bapak, siapa sebenarnya orang musyrik? Ya ke rumah soro-soro taloi, rumah panoe, mapiara agan yang piara anak wali, angka bocok-bocok nah, mapiara buaja. Apakah mereka itu orang-orang musyrik? Orang-orang yang pergi secara kubur meminta-minta di sana, apakah mereka itu orang musyrik? Saya Bapak melihat itu ya, bahwa memvonis mereka langsung sebagai musyrik mawatato, ini sulit juga. Pak kita naiwi, bagi masoro tallo, bagi mapano dan lain sebagainya. Ternyata dia itu nak ada pukul nasangi puangero de nangga misaba. Jadi komelo kimita contohnya orang-orang musyrik itu, lihatlah orang-orang Kristen, lihatlah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Nabi Isa kan masa anak Tuhan. Jadi kalau anak Tuhan berarti dia juga Tuhan. Kamakir berarti dua puang. Orang-orang apa namanya Israel, orang-orang Yahudi menganggap Uzair anaknya Allah, berarti dialah yang musyrik. Nah, saya juga ingin menghimbau kepada kita semuanya, janganlah terlalu gampang memusyrikkan saudara kita. Bukan hanya perbuatan perlu dilihat, tapi perlu kita lihat niatnya mereka, bagaimana pengetahuan mereka. Saya mohon maaf, saya tidak mendukung itu. Namun ada itu wasit itu pas soro-soro talo itu mapanu ya bagaimana suku ya bagaimana manu ya bagaimana kusaloe. Oh dia nak manrina masih neng ya mana rumah yalik. No, saya tidak setuju juga. Cuma saya tidak setuju kalau langsung kita mengatakan musyrik. Nah, karena perlu juga kita pelajari apa maksud mereka. Apa kita tori oleh makokwe biar tu je senung-senungannya. Kalau bicara senung-senungan tahu guys, sulit juga kita musyrikan. Pada kong katu mapabuting itu, angka tu wala sojin naga jasa na nabata yang kasok agang kakalukuna, angka panasana wala soji di, angka tabunna, angka gola calana, angka kalukuna dan lain sebagainya bubuahannya. Utanaiwi makala kamagi angka tabui bawah. Oh itu katanya nasihat buat pengantin baru, bahwa jangan kau seperti tebu. Pekuya sepamulan nami mencaning, pede lo pede capu caninna. Pamulan nami numalada si puji pede lo pede, gangkan nama Sarah. Nah itu kalau seperti itu tidak boleh orang dianggap musyrik toh. Nah, jadi saya cuma ingin mengingatkan pada malam ini, hati-hati kita tentang musyrik. Tapi kong ketemu padua
sisan atau 5 kali ngepacara matobai milau dampeng ripong Allah Ta'ala, insya Allah diampuni dosanya oleh Allah. Ia minadena ya dampengan kalau dia meninggal dalam keadaan musyrik. Itu dalam tafsir siapa namanya ini, Ibnu Katsir, ya seperti itu. Orang-orang yang musyrik meninggal berjumpa dengan Allah dalam keadaan musyrik dengan dampak dosanya. Tapi kau kata dia nak sempaja, dia nak puasa umpamanya, dan tetap menganggap bahwa ia sempajangnya, ia puasa kewajiban, maka tutupi. Wadis aku pengulat Allah melu dampak ini, karena dia tidak musyrik. Kau melu pongi tapi kau tiai sabar aku. Jadi aja tak kena aja dah supaya lah dampak kamu kalau tu pengulat Allah kau ciai, aku ciai. Itulah bupa makanya kita orang-orang yang beriman itu, ia rumah dampan nepung Allah Ta'ala kita gunakan sebagai momentum untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan kita berputus asa. Makanya para sahabat itu dulu, wah iya sahabat Nabi terhiulung kani parinungan, kani pamadua, yang kani pa pokoknya zaman masalah. Makanya banyak yang putus asa. Nak dalam pengamukan dia dosaku pun Allah Ta'ala ya. Ternyata bupa, termasuk ini ayat yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman itu ya, dan pengemana dosamu kecuali musyrik, yang penting belum mau tobat. Nah inilah yang perlu lupa nih. Jadi itu ini tobat apa ya kupura kima pigo dosa langsung ditobat. Kenapa nasabah riseng karena masa Ramadan papung Allah Ta'ala. Ya putu tu orang pasik tobat jasipa kada taruh ni nak nampak kamu tobat tu Allah Ta'ala. Imun ditopi itu tobat. Inilah yang menjadi masalah. Kemudian jadi itu bupa dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masalah syirik dan kufur. Kalau orang kafir itu musyrik, dia meninggal dunia tidak ada ampunan, pokoknya harus anda kekal dalam neraka. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu turungi ayat dalam surah At-Taubah ayat 113. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Jadi itu ini maknanya ni manapi di mana nahi, artinya kita dilarang mendoakan itu orang-orang memintakan ampun dia nawat di lolongan to kapiree to mapadui makan epo nggak nampak itu sana. Namun masih jiki, namun ambota, namun neneta tidak boleh. Ada seorang anak masuk Islam, orang tuanya kekal dalam keadaan kafir, maka tidak boleh mendoakan orang tuanya itu tak dapat dosa, namun tidak boleh. Inilah teguran ini. Ini ayat ini sebagai teguran bahwa dia nawat di lolongan to kapire bari adam pagi dosa. Ia kutu mopi boleh kita doakan ipuang tapas salama ipuang atata maloli siro non muslim itu kita doakan, boleh didoakan untuk dunia. Wadi kepuang ya ro kasih ni kasanero non muslim ro talingnya petunjuk supaya tam salang, boleh kita doakan begitu. Puang berilah dia seperti kesehatan, boleh kita doakan. Tapi setelah meninggal tidak boleh, tidak ada kompromi mendoakan supaya diampuni dosanya. Inilah ayat ini. Ayat surah At-Taubah ayat 113. Kemudian hadirin yang kami muliakan, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahima. Ini surah An-Nisa ayat 115. Wa may ya'mal su'an, barang siapa yang pernah melakukan kejahatan, au yazlim nafsahu, atau dia pernah menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia minta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, maka dia mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Artinya bupai ayah sebesar apapun dosa kita, selama kita minta ampun, selama kita bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni. Orang kafir juga diampuni selama dia taubat. Makanya itu bupa orang-orang kafir itu kalau dia bertaubat, umpamanya 60 atau umur atau dapat tama salang,
Sinin nero dosa na mapura lalu 50 sera tahun na 40 tong muruna 40 tong na pangamana po Allah Ta'ala na pangamana. Tapi ko salam matama murtad maka sinin na papilicin na yalay manan. Wa may yusyrik billahi faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kung katabu Pak Salam matama non muslim, maka itu seluruh kebaikannya hilang. Dosa menimana pasti pululeng. Jadi intinya hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah pamasina pung Allah Ta'ala angkasan na puang yang kasipana sama dampang. Jadi makanya jangan kibar putus asa. Ketika kita telah berbuat kesalahan, mari kita bertaubat kepada Allah. Insya Allah dosa apapun yang kita lakukan pasti Allah akan mengampuni. Dengan catatan jangan kita menunda-nunda taubat. Karena kenapa? Kapan kita meremehkan dosa, maka itu juga termasuk dosa. Segala dosa perlu kita berupa tobatkan. Dosa besar dengan dosa kecil, kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, semuanya harus kita tobatkan. Kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jadi yang jelasnya Allah Ta'ala masa rumah dampang. Nah, bagaimana caranya supaya dikina dampangi Allah Ta'ala? Apa yang kita harus lakukan supaya diampuni dosa oleh Allah? Yang pertama, caranya merenak dampangi dosa pun harus banyak-banyak berdoa. Ilodoki ripong Allah Ta'ala supaya nak dampangi dosa puangnya. Contohnya doanya dalam surah Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu sampai seterusnya. Rabbana ghfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Dengan doa-doa seperti ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita. Saya yakin dan percaya. Kenapa? Ud'uni astajib lakum, berdoalah niscaya saya kabulkan doamu. Kemudian caranya yang kedua, bari nak dampangi dosa ataupun Allah Ta'ala, kita harus beriman dan beramal soleh. Tadi saya sudah katakan beriman itu ya kuma tepat nak dampangi dosa ataupun. Tapi kalau dia tak tepat dia nak dampangi dosa ataupun. Artinya engkau tu mapideci tapi dia tak tepat. Tidak ada nilainya kebaikannya itu, karena imannya yang tidak ada. Makanya orang yang masuk Islam itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, komelo kina dampang dosa ataupun rajin-rajin ki berbuat kebaikan. Masum baki, masidak kaki, masum pajak ki, itu sebagai pelebur dosa. Hadirin yang kami muliakan. Ini di dalam surah Hud ayat 114 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menjadi penyebab nak dampangi dosa ataupun Allah Ta'ala. Tapi perlu kita ingat, umpamanya masum pajak ki loki masih juga kan, kalau kita melangkah itu ke masjid, satu kaki melangkah pahala, satu kaki lagi melangkah, itu adalah penghapusan dosa. Mapuasa ki nak dampang dosa ataupun Allah. Tapi ada ulama yang mengatakan dosa-dosa kecil yang diampuni itu, ya kumapigau ki DC dosa-dosa bicu nak dampangi puangnya. Ya rumah kada korupsi, dia nak dampangi puang Allah Ta'ala. Nyama apa itu korupsi? Oleh memang sempadan na puramanan capuri di negara lain, kenapa? Korupsi miliaran apa masih gini apa ada pengamal dosa ini ada pengamal harus melalui dengan taubat. Nah itu dia menjadi kumapigau ki dia itu majene ki napa ki milo doang, itu ada dosa ataupun Allah Ta'ala. Kemudian termasuk doa yang menyebabkan diampuni dosa itu orang yang mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari itu, barang siapa yang mati syahid maka diampuni dosanya dan akan dimasukkan dalam surga. Nah hadis-hadis seperti inilah mungkin yang memotivasi itu orang-orang Palestina, dia tidak takut mati. Kenapa paniseng maka takut mati dalam keadaan begini?
kita masih sahih nadam perlu satu puangnya, kemudian dapat pertama kimatu suruh ke Allah Ta'ala. Nah, jadi begitu jalannya. Ya royola roy piga orang bari nadam perlu satu puangnya. Yang selanjutnya, supaya nadam perlu satu puangnya, terutama ini kita harus minta maaf kepada orang lain yang telah kita aniaya. Pura-ki igosip tuh milo dampaki nadam perlu satu puangnya. Kita durhaka kepada orang tua, kita minta maaf bila ada pengetuni pun Allah Ta'ala. Termasuk kita harus saling memaafkan, begitu caranya supaya ada pengeluh satu pun Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya, yang menyebabkan dosa kita bisa diampuni adalah itu kita banyak istighfar. Maka Nabi Muhammad SAW, ini hadis dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marrah. Rasulullah mengatakan, demi Allah, sesungguhnya saya selalu memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya selalu bertaubat dalam setiap hari melebihi 70 kali dalam sehari. Yang lupa Nabi Ta'ala limilo nampal itu, bahkan satu riwayat mengatakan lebih 70 kali, mengatakan 100 kali. Nah, ada yang perlu kita pemahaman, yang perlu kita luruskan di sini. Ternyata para ulama kita mengatakan bahwa iyaro Nabi tatuli toba aswaso milo dampang aswaso bukan karena banyak dosanya. Dia nama kalau miaga dosana Nabi tatuli milo dampang mage pale na paguru ki di ummana. Na paguru ki makariya hinabi ka. Iya Nabi na kapung Allah Ta'ala, utusan na kapung Allah Ta'ala, namun ya amilo dampat to, cuma itu petunjuk. Jadi ayat kan namun Nabi Muhammad ambil ketulus sana. Namun Nabi Muhammad apa perlu korupsi, namun kapan Nabi Muhammad perlu makai tidak. Bukan gara-gara dosa Nabi Muhammad itu, dia istighfar. Maka boleh napa guru kita Nabi Muhammad SAW bahwa beginilah caranya kalau kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berenang dosa pun. Nah, yaitu astagfirullah, astagfirullahaladzim, atubu ilaik. Yang paling bagus Bapak, kalau saya sarankan ya, kalau kita baca itu kalimat istighfar, tolong pahami maknanya lah. Jangan cuma hitungannya 70 kali, 100 kali, kurang. Kita tidak tahu agaji betul nih baca. Sehingga sudah itu astagfirullah, tarik astagfirullah, sisanya masuk ke lima siang lah, bangongi tahu ya. Sisi itu nak kalah siang. Kenapa? Karena tidak berbekas dalam hatinya, cuma ucapan belaka. Jadi makanya itu perlu kita baca. Itu Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar itu kalau pagi, subuh kemudian dibaca sore hari, itu ada dosa pola tanah pertama kimatu surga. Jadi yang jelas astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, insyaallah itu artinya kita memohon kepada Allah supaya ada dosa atau puangnya. Kemudian selanjutnya caranya berenak dampeng dosa atau puang Allah Ta'ala harus melalui dengan taubat. Nah, itulah tadi saya bilang bahwa ada dosa yang diampuni oleh Allah walaupun kita tidak taubat. Ada dosa harus melalui dengan taubat. Dosa-dosa kecil itu bisa diampuni dengan berbuat kebaikan, tapi yang jelasnya dosa bicu togi, dosa batu togi wajib kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh menunda-nunda waktu. Kapan kita mengatakan matu apa kai tahu mencing dosa tak. Kemudian itu yang perlu kita ingat kalau kita bertaubat, Pak. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, kita harus an-nadamu, menyesali perbuatan kita. Dengan menyesal itu bukan hanya menyesal karena salah dalekuah pura mapigo maku. Harus ada bukti penyesalan. Apa bukti penyesalannya? Yang pertama, kita tidak mengulangi lagi. Bakong ketu nasasalin nama pigo dosa tu napigo mo pe ternyata nasasalin itu pacubi-cubi. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, buktinya bahwa Anda menyesal itu Anda bertekad tidak akan lagi mengulangi dosa yang Anda lakukan. Nah, inilah Bapak tobat. Kemudian selanjutnya
Iya ko pada rupa tahu yang nerima dosa cara tobana. Ya kung kagaganna to ya Allah harus sipalisu jono. Jadi itu orang-orang korupsi itu tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mengembalikan itu hasil korupsinya. Namun terima lo nampak itu nak nampak dosanya. Kung katoi kala siang bayangkan itu kusi di miliar real atau korupsi berarti we seluruh masyarakat Indonesia sama dosa. Magani mata surimun duk makari Allah taala ikut seluruh bangsa Indonesia, warga bangsa Indonesia geteman di cilindar pulih korupsi. Nah siaga penduduk Indonesia 1 juta bau 150 juta tuh geteng di cilitan dari tanah capina. Ini perlu hati-hati ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat yang jelek. Maka tuh juga tuh macam cerita padahal namoli nama aku tuh biasa makuri 3 hari itu makalah madimu itu makalah madimu si sana madimu mana pemerintah si sana lihat minta penjaban oleh korupsi tuh. Jadi tidak boleh, jadi harus minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya nak dampangin dosa atau Allah taala ada namanya sholat taubat. Sholat sunnah taubat itu 2 rakaat. Di 2 rakaat. Ya komelo kita tobat. Kapan kita buka sholat taubat? Kapan kita sudah mulai berdosa? Tersesal itu sumpahnya taubat nih. Kapan saja waktu dia makan takaban di pak, dia makan pura mangaribi, ya mau pura ngapigo dosa. Sampainya sunnah 2 rakaat sholat sunnah taubat dengan niat sholat sunnah dan 2 rakaat. Sama ramu gerayana. Namun kuliah al kafiru si bawa kuluh Allah jadi batu. Baru kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala kapan waktunya nggak jadi masalah. Kemudian jadi yang jelasnya ada tadi beberapa yang saya catat ini ya. Yang jelasnya yang perlu kita perhatikan bahwa alhamdulillah ya rupung Allah taala masa rumah dampel riatanna. Kemudian apa sih sebenarnya manfaatnya itu kita istighfar? Agak guna makanya kita astagfirullah. Apa gunanya itu kita bertaubat? Ternyata bupa banyak manfaatnya itu kalimat istighfar. Yang pertama, manfaatnya istighfar itu al-istighfaru fi dzatihi ibadatun. Kalau kita istighfar bupa milodam peripung Allah taala, maka kita itu beribadah. Peko cara beribadah pakai pelangi kipung Allah taala. Jadi majami lo ku pelaki makar tuli pigo ki dosa lapo tuli milodam peng mega tu palata. Kama jago bulaki makor berarti tulu-tulu teh kiru salah. Nah, jadi orang yang beristighfar itu astagfirullahaladzim wa atubu ilaih itu adalah termasuk ibadah dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dalam surah Hud ayat 3 ini tadi manfaatnya istighfar, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Istighfarlah kalian kepada Tuhanmu, illo dampak kukupuammu, summa tubu ilaihi kemudian Allah bertaubat kepadanya, yumatti'kum mata'an hasanan, maka Allah akan memberikan kesenangan kepada kalian. Hadirin yang kami muliakan, akhir hari ini kita orang Indonesia gak takut ya, karena pemberian dari BMKG itu ada ternyata mau gempa bumi megatrust ya, gara-gara polir gempa bumi roai tsunami besar akan datang. Nah, tapi Bapak hadirin yang kami muliakan, sekali lagi itu kan prediksi manusia, boleh jadi terjadi, boleh tidak. Saya cuma ingin menyarankan kepada kita semuanya, mi tahu ki ko boleh gempa bumi, tapi tahu ki ripong Allah taala. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah yumatti'kum mata'an hasana, Allah akan memberikan kesenangan kepada kita. Saudara-saudara kita yang ada di pinggir laut itu, ai nulle mega maselar lokasi ini terbengkak itu banyak yang saya tidak tahu bagaimana itu di Amani sana, kamu ketoloman ribade pamasilaman itu nak gempa bumi. Nah, makanya melalui tempat ini saya berpesan kepada saudara-saudara kita yang tinggal di pinggir laut. Namun dia kumaihe, toh apa yang komelo palat tu kupung latala aja sana sulami dia kan halangi, na pinre 500
Sejarah ketemu na pinri 100 meter ya asing enggak kecil ku pola tala melo narapi mana ki kue. Tapi terutama saudara-saudara kita yang di pinggir laut itu, hati-hati ki berbuat maksiat. Ada lalu jangan kita jadikan pinggir laut itu tempat maksiat, minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, melakukan seks bebas dan lain sebagainya, jangan. Kenapa? Kapan kita melakukan seperti ini, boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana gempa bumi ke teras ini. Nah, itu sih pakai nggak Bu Padi? Bukan kita menuduh mereka. Kemudian hadirin yang kami muliakan, selanjutnya manfaatnya istighfar. Ini seruannya Nabi Hud kepada umatnya. Ya qaumi wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midarara wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, minta ampunlah, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Summa tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepada Tuhanmu. Yursilis samaa 'alaikum midarara, Allah akan menurunkan hujan lebat di atas kalian. Kemudian Allah menambah kekuatanmu melebihi kekuatanmu. Artinya agak bupa ya komelo ki magala melo ki nalek kekuatan Allah Ta'ala dalam kehidupan ini, selalu ki istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat istighfar itu bukan nakala istrajose andalannya orang tuh power app dan lain sebagainya, hemapito dan lain sebagainya. Ya sih istighfar ya kotoba kiri pong Allah Ta'ala milo dampai ku Allah Ta'ala, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Nah, kemudian Allah akan menurunkan hujan secara teratur. Kemudian hadirin yang kami muliakan, ya kayaknya ini sudah lewat waktunya nih. Jadi kesimpulannya dalam pengajian kita ini, karena kita dibatasi oleh waktu, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ada hadis Rasulullah, dia mengatakan bahwa man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang istighfar, man lazimal istighfar. Mana maksudnya man lazimal istighfar? Nigi tahu milo dampeng ketika dia sudah berbuat dosa, atau dia minta ampun ketika turun bencana, atau setiap saat dia istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan menjadikan baginya dari setiap kesusahan itu, dari setiap kesedihan adalah kelapangan. Artinya Allah akan memberikan ketenangan hati bagi kita kalau kita selalu minta ampun. Kemudian wa min kulli dhiqin makhraja, dan setiap kesempitan Allah akan memberikan jalan keluarnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi kesimpulan dalam pengajian ini, saya menyampaikan kepada kita semuanya bahwa itu pun Allah Ta'ala bupa masa Ramadan peng, tapi jangan ki perlu ki hati-hati. Ya itu nak dampang puangnya kutu makareso, ya kareso ki melalui istighfar, makareso ki melalui dampang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila sampai kepada terupa tahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita. Dan insya Allah kalau kita selalu minta ampun kepada Allah, maka insya Allah tapi teki di sini lino puange asal makannya matu suruh menghuna puang Allah Ta'ala. Saya kira ini. Ada kita yang mau bertanya, silakan. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Makalaki nang estas iro ada seorang yang keluar dari Islam, iya, yang murtad, dihapus dosa, dihapus daripada pahala-pahalanya. Fenomena yang biasa terjadi, pura masuk selang Kristen tami pengang akhirnya aku tenang ya lemogi pengang iro malah na pengang kota masih pengang selang atau papa mula pengang ni ay dia harus sengsat di kumakwit apa maculi cure mi ay
Tapi yang jelasnya begini tadi masuk Islam dan keluar Islam itu tidak terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Patiron Allah taala Makanya itu kita selalu mengingat, minta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Milodong supaya patata kita pun Allah taala. Jadi orang itu masuk Islam, keluar Islam, masuk Islam, saya kira insya Allah setiap dia masuk Islam akan dikembalikan kebaikannya. Ya mati dalam keadaan kafir, sudah selesai urusan. Ini terjadi Ustaz. Memang banyak begitu, terutama kalangan artis sahabat dia nanti. Tidak terjadi orang pindah Pak. Ada begitu ya? Kawin dengan orang Kristen. Ya. Setelah meninggalin suaminya kembali. Kalau dia memang betul-betul masuk Islam, insya Allah akan diampuni dosanya. Diampuni dan insya Allah mudah-mudahan Allah mengembalikan kebaikannya. Maka Rodi, ya mikopura sita masalah kalau tamas non muslim dan lain sebagainya, pacobi-cobi biar ini ada pegang itu. Ya silakan. Tapi Ustaz, Iya. langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat tadi ada bahasan tentang yang tidak diampuni dosanya, yaitu kafir dan musyrik. Iya. Saya lihat di kalangan masyarakat kita, dia Islam, Iya. tapi banyak kegiatan-kegiatan kemusyrikan yang dia lakukan. Contoh kecil, angka mulai raja-raja pincu, angka masuk ke petan rupa, Ya. angka masuk sorong waktu saloe. Nah, ini yang jadi masalah. Di saat kita bilang itu musyrik, ini tabaliki. Apa angka kepercayaan lainnya? Apa aku dena? Karena ada teman saya ada begitunya, jadi saya tahu persis bicara. Sesuai menre dalit ko angkan ng tero raja-raja bicu ko bola. Ya, oke. Ya. Magi dem pigay ko paji, le mas sorong-sorong kami. Dia kapali na musri ko maktero. Iya. Nasa dia ko matok ipungala tala milaw. Ya. Ya, kumatok. Nasang sahabat tuh. Jadi bagaimana itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke. Memang sebenarnya Pak Haji, itu tadi saya katakan tuh bahwa memusyrikan orang itu mawata memang. Mereka malah kasih contoh. Kolisu kimatu bolata, nangka penjamret sadis, natangki bola lagi, napatanangki bangku lampe. Maka nak kocak ko malah nggak HP moji, lawun ko. Kira-kira tali nggak tuh deh? Kalau iya ko deh tali kita unki. Ya. Paling itu. Iya. Utaneki, mitoki ko penjamret, apa martimbai. Berarti musyrik itu kita patahnya pola taala kau demi tahu. Kira-kira musyrik kira-kira. Apa mah kita mito ko penjamre? Toh. Mah kita mito ko penjamre. Kemudian yang kedua, mabuaki okul langit. Nang kabu to juma lukur. Na yakini ta kadang kajin na por. Ang kajing okor to ajur, ya rukangu kina tumabuan. Na tulos suruan tallo. Lepulang rojingi. Makanya aja mau ganggu kah? Ali talo pajini ganggu kah? Kira-kira mapadoki kah? Mapadoki kira-kira kumakwir. Mapadoki kira-kira tolong dijawab. Mapadoki kah? Ada keyakinan lain. Akan kami tu jing. Ana memang jing itu. Engkar kor prepare, bisa ke sempi ager. Natap pangitero tu ajuru kesuruh partisi di kelas. Ketua agasan di ruang yang tegak jin itu ada jin itu. Ada jin. Kira-kira musyrik atau tidak itu? Saya kira inilah di situlah letaknya kesulitannya memusyrikan orang. Di situ letaknya kemusyrikan orang. Iya dewa situjui. Sanda setuju. Masoro-soro telo. Maboco-boco. Dia tuh wasituju itu agak sering masuk ke petang rupa di sekadaga abang setuanya. Sanda setuju. Tapi kalau kita mengatakan langsung orang musyrik bahaya. Nah itulah ada kelompok mengatakan perlu kita apa namanya di budaya perlu kita kembangkan. Kenapa? Karena mereka tidak menganggap musyrik. Ini merupakan polaki makanya meta baliki. Nah iya makanya kita ajak mereka untuk berpikir sejenak. Maka namanya Musa itu pikir cara ketua kerja orang kemabocok-bocok apa tu. Gitu mumpiar tanda toga tuyul tanda toga setan.
Kan seperti itu. Dan saya yakin dan percaya, Yero tuh mak bocok-bocok kira-kira nasum pakai Yero. Apakah dia menyembah itu bocok-bocoknya? Yero sokoe, napake ke masuk saya kira tidak. Nah, ia metoko ayak langsung pakai tapi maka lagi mapadok iko paya isi wahade saya makoro. Yang dinamakan musyrik sebenarnya itu, yang dinamakan musyrik itu kan berkongsi. Yang dinamakan kongsi pada ki angka HP melo yalli. Iya HP melo yalli. Ya semusrik ke kongsi. Jika telah musyrik, iya HP ku melo ka balu 3 juta. Nasib di 1.500.000 dita. Tapulangi tu jisi dapet maka nama ku yalli HP no stasero. 3 juta ko si 1.500.000 ko to si 1.500.000 yang dinamakan musyrik apa ki mampu. Tapi iya ko iro si dita surang dia mampu berarti bukan musyrik namanya. Itulah sehingga orang-orang Kristen kenapa dia dinamakan musyrik, karena menganggap Allah Subhanahu wa taala anak-anaknya. Betul nakung karena anak puangnya berarti ya roh anak puat tuh berarti dua ni puannya. Nah, orang yang mama bocok-bocok tetane di gare. Loki kiburu masar kiburu kira-kira ro tolo masar kiburu nak kali kubur yun paso pa kiburu. Oke kan itu mati milo doang milau kayak imal lapio alik kalale tahu kau mati pungal tala toh. Nah jadi begitu Pak Haji kalau saya toh. Nah kalau saya perlu kita memang sebagai orang-orang yang beriman supaya jangan kita terlalu gampang memusyrikan orang. Aja lo magampalana kita memusyrikan orang toh. Nah matu bi kapan Pak kata kau Pak ngabila ada jawabannya betul bi matu bi. Nah jadi hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup Bapak pong Allah Ta'ala mapunya asal ghafir al-ghaffar wal-ghafur. Masa rumah dampeng tapi dampeng na pong Allah Ta'ala ya kare soipa. Kita harus melalui istighfar, melalui dengan kebaikan dan lain sebagainya. Nah inilah saya kira apa yang saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.